Salah satu orang yang menginspirasi hidup saya bisa sampai sekarang ya Mary Riana. Karena kalau belum di-invite Mary Riana podcast itu artinya belum sukses. Ibu saya minta saya jangan les dong hari itu, temenin di rumah aja. Karena ibu saya tuh kondisinya lagi sakit. Saya bilang sama ibu saya, enggak mah, bangun pagi kok nggak ada ibu saya ya. Nah waktu itu ayah saya baru tiba-tiba nyebut saya, tapi saya diantar ke rumah sakit. Nah langsung kita diantar ke kamar jenazah. Saat itu saya nggak paham apa yang dimaksud dengan ayah saya, karena tiap hari anak kecil dimarahin. Saya ingat dari SD kelas 5 sampai SMA tuh setiap hari nasihatnya itu, kamu harus cepat besar, kamu harus ini dan berjam-jam. Kadang orang yang terlalu mencintai itu kita merasa sesak, dan saya nggak nakal-nakal banget sih, tapi tiap hari dimarahin. Kepolisian, juga regulator, Bank Indonesia, OJK, bahkan Bapepti itu saat itu masih belum mengatur kripto ya, jadi kita punya kecenderungan untuk dicap sebagai kriminal. Ketika pertama kali Oscar kerja di perusahaan itu yang sama si Alex ini, katanya justru malah pernah dipecat gara-gara apa membuat kacau perusahaannya. Itu betul apa yang terjadi? Jadi seneng banget hari ini teman ngobrol saya, sahabat lama, founder dan CEO dari Indodax, Bapak Bitcoin Indonesia, Oscar Darmawan. Halo Mary, udah lama banget kita bertemu, kenalan ya, sudah hampir 20 tahun ya kurang lebih. Hampir 20 tahun. Ya. Wow, ini banyak yang nggak tahu ya bahwa ternyata kita udah kenal lama dari zaman dulu dari di Singapura. Okay. Betul. Ntar kita ngobrol-ngobrol lagi. Tapi kalau misalnya saya bilang Bapak Bitcoin Indonesia, sesungguhnya masih anak muda nih sesungguhnya, belum jadi bapak-bapak. Iya. Tapi kalau belakangan ini saya merasa saya makin tua. Oh iya. Itu mungkin katanya ini ya, mencapai puber umur 40-an. Makin bijak, makin dewasa. Makin bijak. Nah, Mary kalimatnya emang luar biasa, selalu dari dulu, gak berubah. Gak berubah. Thank you, seneng banget hari ini bisa ketemu lagi. Dan hari ini bisa lebih banyak berbagi, karena saya selalu percaya bahwa setiap orang sukses itu meninggalkan jejak. Gitu. Dan kalau kita sungguh-sungguh mau mengikuti jejaknya, dan mempelajari dan mengamati jejaknya, maka kesuksesan pun juga bisa kita dapatkan nantinya. Dan saya adalah orang yang benar-benar pernah melihat bagaimana perjuangan Oscar dari sejak dulu kita pertama kali kenal di Singapura sampai sekarang bisa berada di tempat ini, itu luar biasa banget sih. Saya juga menjadi salah satu saksi suksesnya Mary Riana, luar biasa ya. Tapi saya kenal sudah sukses ya waktu itu. Sudah keren banget. Kalau boleh jujur, salah satu orang yang menginspirasi hidup saya bisa sampai sekarang ya Mary Riana. Nah, saya ingat banget waktu saya membaca buku yang $1 juta, mimpi $1 juta. Karena kalau saya kalau nggak baca buku itu, mungkin saya nggak berani untuk bermimpi dan mencapai apa yang saya capai sekarang. Ya, jadi makanya saya ingat waktu kita ketemu kemarin di salah satu seminar, saya kan bilang kalau Mary itu yang menginspirasi hidup saya. Ya, makanya waktu Mary ngajak saya podcast, saya happy banget. Akhirnya saya dianggap gitu. Karena kalau belum di-invite Mary Riana podcast itu artinya belum sukses. Aduh, enggak lah. You're so humble. Still humble, masih tetap Oscar yang sama yang saya kenal hampir 20 tahun yang lalu dan yang sekarang. So thank you so much. Cerita dikit dong, kan pertama kali kita kenal di Singapura itu ya udah hampir 20 tahun yang lalu ya waktu itu. Bahkan sempat datang ke kantor yang di Singapura. Ini lukisannya juga dulu masih ada dipajang dibawa ke sini. Saya masih ingat ini. Ini kan kantor yang di yang di Newton ya. Di Newton ya. Betul. Saya ingat waktu itu saya di kantornya MRO. Yes, waktu itu Mary Riana Organization. Kantor, saya kan masih muda sekali waktu itu ya. Saya pertama kali datang ke kantor Singapura ya, kantornya Mary. Saya ngeliat, wah kantor Singapura keren banget gitu. Oh iya? Iya keren banget. Karena Mary Riana salah satu project pertama yang saya handle kan waktu di Singapura. Makanya saya bilang, wah gimana ya caranya bisa mencapai ke level itu. Wow, jadi ntar kita cerita ya. Jadi memang ini, jadi kita jadi loncat, jadi tiba-tiba jadi bernostalgi, banyak yang pengen sekomentarin. Ya, jadi banyak yang nggak tahu bahwa sesungguhnya pada sebelum waktu itu Oscar ke Indonesia dan sekarang membangun dulu namanya Bitcoin Indonesia, sekarang Indodax. Oscar juga membantu waktu itu pembuatan website Mary Riana. Pertama kali websitenya dibuat tuh oleh timnya Oscar. Mungkin ini salah satu logonya kan juga dari kita tukar-tukaran terus kemudian kita saling memberikan
kesepakatan akhirnya logo Meridiana yang pertama. Oh iya, masih ingat banget. Benar. Jadi waktu itu tahun 2006 kalau nggak salah 2006-2007. Betul. Jadi waktu itu kan memang saya pengen bikin logo dan memang saya pengennya bikinnya huruf MR, ada butterfly-nya, terus ada salib di tengahnya. Pokoknya ya saya gambar gitu kan, gambar coret-coret. Terus kasih ke saya kan. Dikasih ke Oscar. Ya, saya bingung, diapain ini? Terus akhirnya dimodif. Wow, masih saya simpen sih sekarang. Ya walaupun udah nggak dipublish lagi kan, itu kan karena website lama, tapi logo dan semuanya, tulisannya, journey-nya masih ada. Tapi saya bangga banget tuh karena habis membaca bukunya nggak lama ternyata dikontak Mary. Biarpun masuknya lewat jalur nepotisme ya. teman-teman. Jalur teman ya. Jauh langit. Ya karena adik saya kenal sama Oscar. Kalau misalnya nggak lewat situ kayak nggak dianggap gitu. Nah, tapi kan hidup selalu punya caranya tersendiri untuk mempertemukan dan memberikan kesempatan. Namanya kan privilege. Iya. Oke, cerita lagi kalau gitu. Berarti itu kan saya pertama kali ketemu di Singapura. Tapi mungkin Oscar bisa cerita dong, apa yang membuat Oscar ke Singapura pada saat itu? Karena saya memang orang tua saya itu bermimpi kalau anak-anaknya itu harus bisa lebih baik dari dirinya. Ayah saya kan bermimpinya seperti itu ya. Makanya ayah saya tuh biarpun dengan kemampuan yang terbatas, dia berani untuk pinjam uang bank untuk nyekolahin saya di Singapura. Biarpun nyekolahin saya bukan di sekolah yang bagus. Kan kita sama-sama tahu sekolah di Singapura ada 2 level. Satu sekolah swasta yang relatif nggak bagus. Satu lagi sekolah yang seperti yang Meridiana pergi, sekolah yang bagus tuh. Yang dari pemerintah. Ya, NTU, NUS, SMU. Nah, karena saya ini bagian dari percobaannya papa saya. Papa saya ngambil uang dari bank, nyaminin rumahnya, kemudian saya dikirim ke Singapura buat sekolah kan. Makanya saya sekolah di salah satu sekolah swasta di Singapura. Nah, dari situlah kemudian saya berusaha untuk bertahan hidup. Ya karena kalau namanya orang maksain itu kadang-kadang kan uang bulanan kurang lain sebagainya. Makanya waktu saya masih sekolah, saya dipercaya Mary buat ikut bantu bikin logo, website. Saya sih happy banget gitu. Karena itu salah satu pendapatan yang bisa saya dapatkan pada saat itu. Karena memang bukan berasal dari keluarga yang kaya raya yang bisa menyekolahkan ke luar negeri ya. Betul, tapi untungnya semua adik-adik saya setelah saya di Singapura adik-adik saya ngelihat, wah ternyata kakak saya sekolah di Singapura, ternyata yang diinginkan ayah saya kejadian, karena adik saya jadi pada rajin gitu, rajin dan mereka semua 2 dari adik saya dapat beasiswa di Singapura. Ya, di sekolah yang bagus, nggak jelek kayak saya gitu. Karena kan kata orang laki-laki yang pertama itu kan kepercayaan di keluarga Tionghoa kan sebagai pembuka jalan ya. Jadi laki-laki pertama selalu disuruh untuk merantau, disuruh untuk mencari jalan supaya keluarganya bisa terangkat. Nah itu tugas saya waktu itu. Jadi saya juga ngalami tuh yang ditulis di buku Mary yang apa makan roti tawar, bungkus Indomie Indomie di bawah ya. Karena ke Singapura mahal kan, maksudnya benar-benar buat bertahan di sana dengan cara sebisa mungkin kan, mau nggak mau kita waktu setiap kali berangkat harus bawa bekal lah. Ya, makanya saya sih sampai sekarang senang makan Indomie, biarpun akhirnya bisa dibilang karena tahu banyak makan makanan instan, badan saya nggak tahu bagus, khususnya pencernaan saya sih. Karena pada saat itu bisa makan berapa bungkus tuh per hari. Saya non-stop loh, makan mie instan seminggu 2 minggu tuh habis 1 kardus. Karena itu nggak cara paling ngirit kan, paling ngirit. Kita tinggal beli telur, pakai mie instan, masak, jadi deh gitu kan. Makan siang itu, makan malam itu lagi kan. Betul. Masih mending ada telurnya gitu. Kadang-kadang nggak usah pakai telur pun juga tetap mengenyangkan dan enak ya. Terus makanan kaleng kan pasti sering banget tuh ditumpukkan di kamar kos, makanan kaleng, tinggal masak nasi sama makanan kaleng, gitu-gitulah. Namanya ini ya, mahasiswa. Tapi ya sebagai seorang perantau, apalagi apalagi ketika kita tahu orang tua udah benar-benar mengusahakan semaksimal mungkin bahkan sampai hutang, itu pasti ada tanggung jawab yang besar gitu untuk bisa nggak menyanyiakan kesempatan itu dan memaksimalkannya. Makanya saya sampai hari ini sih bersyukur ya sama pengorbanan ayah saya, karena waktu itu saya nggak paham loh, karena terus terang cita-cita saya itu dokter. Dan saya termasuk orang yang cukup pintar di Indonesia untuk SD, SMP, SMA saya sekolah cukup bagus. Di Loyola ya? Di Loyola. Saya termasuk juara komputer nasional nomor 2.
biologi saya nomor 3 provinsi. Saya juga lomba fisika saya juga termasuk 3 besar. Matematika saya termasuk matematika saya nggak tahu bagus, tapi masih termasuk 3 besar 4 besar. Ya, saya lebih bagus di biologi dan IPA lah. Ya, makanya saya pengen banget jadi dokter karena saya yakin saya bisa dapetin beasiswa di Indonesia. Kan cita-cita saya dari dulu cita-cita saya itu dokter. Sampai saya begitu bangga kalau dipanggil Dokter Oscar. Kenapa pengen jadi dokter? Karena mungkin berangkat dari mami saya kan umurnya tidak terlalu jauh ya, 36 tahun. 36 tahun, karena kesulitan keluarga kita saat itu, ibu saya memilih untuk nggak cerita tentang kondisi kesehatannya ke ayah saya. Padahal memang ada kondisi jantung. Kondisi jantung. Yeah. Di mana sebenarnya itu bisa setahu saya bisa dioperasi. Bisa dioperasi, tapi memilih untuk nggak menceritakan karena kondisi ekonomi. Ya, akhirnya nggak bisa tertolong kan, terlambat. Beliau meninggal waktu saya SD kelas 5. Makanya mungkin itu yang membuat saya terobsesi dengan belajar. Setelah saya SD kelas 5, setelah saya SD kelas 5 tuh saya nggak pernah nilai saya di bawah rata-rata. Dan saya sangat suka belajar biologi. Saya kalau SMP saya sudah baca buku kedokteran loh. Oh iya, wow. Jadi saya sangat menyukai ilmu kedokteran. Oke. Makanya saya pernah bikin salah satu startup yang tidak terlalu berhasil, ya namanya Dokter Sehat. Ya, yang sekarang sudah berubah, dilebur menjadi salah satu jaringan apotek di Indonesia. Oke. Namanya Farmaku kan, barengan sama teman-teman. Iya. Jadi menyalurkan salah satu passion dan interestnya di dunia kedokteran ya lewat cara yang berbeda walaupun nggak jadi dokter. Iya. Tapi begitu akhirnya kuliah pas lagi di Singapura kuliah dong berarti kan waktu itu? Awalnya kuliah. Awalnya kuliah, terus kemudian setelah kuliah lulus, saya mulai kerja di Singapura. Jadi kalau orang di sekolah yang kurang bagus di Singapura, itu tantangannya selalu adalah menemukan tempat kerja. Dari semua teman saya yang kuliah, yang bisa dapat kerja kayaknya cuma 2 deh, saya sama teman saya gitu. Saya kerja di salah satu perusahaan Singapura. Perusahaan Singapura itulah yang kemudian mendidik saya entrepreneur, mendidik saya tentang mengelola perusahaan. Karena perusahaannya kecil banget. Perusahaan besar nggak mau terima saya sih soalnya. Iya. Apa? Perusahaan di bidang apa? Perusahaan di bidang IT. Oke. Ya, bidang IT, bosnya bagus banget. Dia mendidik saya masih ingat. Namanya Alex. Jadi kalau ditanya salah satu orang yang berjasa lainnya ya Alex, karena dia dengan perusahaan IT-nya itu dia bisa percaya pada saya, mentrain saya, pada akhirnya saya menjadi cukup tahu cara mengelola perusahaan, cukup tahu cara mendapatkan klien dan lain sebagainya. Nah, makanya kalau ditanya ke saya, kalau orang disuruh milih apakah perusahaan enak kerja di perusahaan kecil atau perusahaan besar, saya akan bilang kalau memang yang cari adalah experience, enak di perusahaan kecil ternyata. Karena perusahaan kecil itu kita diajari banyak hal. Kita nggak diajari cuma satu hal spesifik. Tapi kalau perusahaan kecil kita diajari banyak hal, bahkan mengelola keuangannya, bahkan terakhirnya saya gaji karyawan-karyawannya dia. Oh iya. Iya, saya yang diajari tentang pajak di Singapura, payrollnya, terus nyari kliennya, relasi, terus kemudian tentang operasionalnya juga, lain sebagainya. Ya. Alex itu berarti orang Singapura? Singapura. Oh, Singaporean berarti Singaporean, ya. Oke. Singapura ini style kerjanya pagi dan malam kan? Oh iya benar. Benar pagi dan malam. Kalau kita pulang jam 7 malam, itu artinya kita pulang cepat. Bener ya? Kalau Singapura gitu. Jadi kalau kerja harus sampai jam 9 minimal. Benar-benar. Dan harus gercep ya. Makanya budaya kiasu dalam arti positif ya. Betul. Itu benar-benar pertama udah kerjanya efektif, efisien, udah gitu long hours juga lagi. Saya masih ingat tuh waktu dulu saya pertama kali kerja sama dia, saya kan udah jam 6 tuh saya siap-siap pulang karena jam kerja kan harusnya jam 9 sampai jam 5. Tulisannya gitu kan. Kontraknya 9 to 5. Jam 6 saya siap pulang, saya udah lembur 1 jam. Saya pikir mau pulang kan, tapi teman kerja saya nggak ada yang pulang gitu. Akhirnya saya saya lihat kiri kanan, saya pelan-pelan mau beres-beres. Yang lain tanya, sekarang mau kemana gitu? Kok sudah mau pulang? Saya bilang, kan sudah jam 6. Saya bilang, ya nggak apa-apa sih kalau memang mau pulang cepat katanya gitu kan. Sejak itu saya tahu kalau memang di Singapura tuh kerja harus sampai jam 9 gitu. Dan nggak ada lemburan. Nggak ada lemburan. Itu bukti loyalitas kita. Nggak ada lemburan. Makanya kalau tim yang ikut saya sekarang tahu deh, kalau kerja pasti panjang banget jamnya. Iya. Karena sudah kebiasa dari karir saya pertama. Benar. Tapi karena seperti itulah kita dibentuk kan. Betul. Dengan environment yang membentuk kita. Dan salah satu cara untuk bisa membuat kita dan mengubah habit kita ya environment. Betul. Karena pada saat itu mungkin kita masih muda dan kita dicemplungin di environment yang seperti itu.
ya makanya kita bisa menjadi seperti sekarang ini. Betul. Saya sih sangat menyarankan kasih orang yang mau kerja kalau bisa kerja di Singapura atau di Hong Kong. Karena di situ akan belajar untuk disiplin bekerja, tentang kerja, lain sebagainya. Jadi kerja nggak tahu santai gitu kan. Kalau kita lihat coffee shop di Singapura keren kan? Oh, iya. Satu orang melayani, bikin lain sebagainya, cukup satu orang gitu kan. Dan kadang kita belum selesai makan aja udah langsung dilap-lapin sama dia. Kalau di Indonesia kan coffee shop masih 4 orang, satu bikinin, satu terima kasir. Iya. Tapi ada kejadian yang menarik nih yang aku tahu, bahwa ketika pertama kali Oscar kerja di perusahaan itu yang sama si Alex ini, katanya justru malah pernah dipecat. Gara-gara membuat kacau perusahaannya. Betul. Itu betul apa yang terjadi? Jadi kalau pertama kali saya kerja, saya ini kan fresh grade ya. Fresh grade, ilmu saya kurang bagus. Dan perusahaan IT kecil itu selalu membutuhkan orang yang multi talenta dan skillful, tapi mau dibayar murah. Sama aja ya di Singapura, di Indonesia pun juga sama. Nah kemudian waktu saya kerja itu kan pertama kali skill saya kurang. Jadi akhirnya saya melakukan satu kesalahan yang menurut saya agak parah sih kalau saya pikir sekarang, yaitu saya nggak sengaja menghilangkan data customer di server. Nah itulah kemudian membuat bos saya nggak tahan. Orangnya gimana sih? Akhirnya dia mecat saya. Wah saya sedih banget itu dipecat. Karena buat dapat kerjaan susah kan, udah gitu dipecat nih. Di Singapura kan dapat kerjaan susah banget. Betul. Ya akhirnya saya mau nggak mau ya emang saya harus terima lah. Saya terima. Tapi di bulan-bulan terakhirnya saya sempat kembali ke Indonesia sebentar kan. Kembali ke Indonesia sebentar, 2 bulan atau 3 bulan. Saya kontak lagi bos saya. Karena waktu kembali ke Indonesia saya belajar lagi. Belajar lebih baik tentang yang dia butuhkan. Saya bilang sama dia, saya kontak dia. Alex, saya sudah lebih bagus nih. Boleh nggak kalau saya kembali kerja di tempat kamu? Tapi saya tahu pengalaman sebelumnya kan nggak enak nih. Saya digaji $500 aja deh sebulan. $500 aja loh sebulan. Tapi kamu kasih saya tempat tinggal ya. Tapi setelah kalau sebulan kamu ngerasa oke, tolong kamu gaji saya di bulan berikutnya 3.000 saya mintanya. Ya 3.000 minimal buat tinggal, buat makan, minum masih oke lah. Sesuai dengan standar pada saat itu ya. Betul, saat itu. Ya. Kemudian si Alex bilang, dia mikirin kan, ya sudahlah $500 1 bulan, ya why not gitu. Iya, lebih murah dari gaji intern juga. Iya, lebih murah dari intern. 500 malah cukup buat makan kan di Singapura. Terus akhirnya saya berangkatlah ke Singapura. Saya pikir saya dikasih tempat tinggal mungkin di kamar kos atau di mana kan. Sama dia ngosongin gudang kantor, saya disuruh tidur di kantor. Karena kantor dia bentuknya kayak shop house gitu kan. Ada gudangnya gitu 2 meter kali kayak kamar bantu lah. Kalau ukuran Indonesia kamar bantu. Karena itu gudang kan. Sama dia barangnya dikeluarin, dibeliin kasur lipat gitu loh. Sebelumnya dia nggak beliin kasur lipat. Dia nyuruh saya beli kasur. Dia nyuruh saya beli kasur kan. Saya bilang, waduh, cuma digaji 500 suruh beli kasur lagi, kan kasur mahal kan. Beli sendiri maksudnya? Iya, disuruh beli sendiri. Jadi cuma dapat 2 kali 1 meteran itu buat saya tidur, disuruh beli kasur kan. Akhirnya saya kemana-mana saya nyari di toko-toko, mahal ya harga kasur Singapura ya. Terus saya ke Carrefour. Saya ke toko swalayan gitu di Carrefour. Terus saya ngeliat, ternyata ada kasur angin. Kasur angin yang kasurnya ditiup itu. Dipompa. Itulah saya tidur pakai itu selama sebulan itu. Wow. Akhirnya waktu sebulan lewat, si Alex kasihan ngeliat saya pakai kasur itu, dia akhirnya ngebeliin saya kasur. Tapi setelah dia ngebeliin saya kasur, saya baru tahu di bulan berikutnya kalau gaji saya dipotong untuk beli kasur. Saya pikir dia baik ngebeliin saya kasur. Oke, kalkulatif lah. Kalkulatif, ya tapi ya oke lah. Tapi hidup memang seperti itu. Betul. Kan. Sometimes justru dengan tidak memanjakan dari situ ya kita bisa tahu bahwa ya semua ada perhitungannya dan kita bisa belajar banyak hal gitu. Betul. Dari situ. Iya. Tapi menarik ya. Jadi ada dua hal menarik nih sebenarnya saya pengen tanyakan dari kejadian itu. Pertama, apa yang membuat Oscar berani untuk mengkontak lagi dan percaya gitu bahwa dia bakal mengiyakan. Dan yang kedua, sesungguhnya pernah nanya nggak sih ke si Alex, kok mau dikasih kesempatan lagi? Padahal kan ini udah melakukan kesalahan yang fatal pada saat itu. Jadi kalau keluarga saya tuh ya nggak sampai broken home lah, nggak sampai broken home. Tapi bisa dibilang hubungan saya dengan ayah saya nggak terlalu bagus. Biarpun saya menghormati beliau, biarpun ayah saya itu sangat sayang, anak saya sangat mencintai anaknya. Dia mau melakukan apapun untuk anaknya. Ya. Bahkan kalau dia harus memilih
nggak makan seharian tapi anaknya makan, dia akan melakukannya. Ya dia ayah yang sangat mencintai anaknya lah. Nah, tapi kadang orang yang terlalu mencintai itu kita merasa sesak karena akan sangat diatur. Setiap kegiatan kita diatur dan sebagainya. Nah, waktu saya pulang ke Semarang ya, setelah saya dipecat itu, saya waktu pulang ke Semarang dipecat itu saya bilang sama ayah saya bukan dipecat. Saya bilang sama ayah saya, saya mau nyoba buka kerja sendiri di Semarang, saya bilangnya gitu. Karena saya nggak pengen melihat dia kecewa. Ya, terus kemudian waktu saya pulang ke Semarang, beberapa hari di Semarang itu selama sebulan pertama ayah saya marah sebenarnya. Marah pada saya, tapi dia nggak bisa menyampaikan juga, karena dia juga satu sisi paham kenapa anaknya pengen jadi pengusaha, tapi satu sisi dia juga sudah invest yang cukup mahal untuk nyekolahin anaknya di Singapura. Nah, makanya sering berantem dengan ayah. Terus kemudian ayah saya juga di satu titik pernah keluar kalimat, dia merasa, kamu sekolah Singapura mahal-mahal kok jadinya cuma kayak gitu. Nah, itu salah satu kalimat yang membuat saya terpukul gitu. Saya merasa buat ayah saya sedih. Terus kemudian di satu sisi memang kok seperti ini ya, lain sebagainya. Dan berantemnya makin intens lah, makin intens. Saya ngerasa saya nggak tahan seperti ini. Kemudian saya bilang sama saya berpikir gimana caranya ya buat saya melompat keluar dari rumah. Kalau sebenarnya pilihannya dua. Saya ke Jakarta nyari kerja, atau saya coba memberanikan diri kontak bos saya di Singapura, karena saya cuma punya kontak itu kan, saya nggak punya kontak yang lain. Nah, kemudian saya pikir-pikir, saya balik ke Singapura aja lah. Singapura sepertinya minimal saya cukup makan, terus kalau diterima lagi saya tahu apa yang akan saya hadapi kan. Kan seperti kalau kita main game tuh, pertama kali kita nggak tahu, begitu kita main kedua kali kita lebih jago, lebih nguasain. Saya kontaklah si Alex. Saya kontak Alex, saya cerita dengan apa adanya. Alex, saya tiap hari berantem dengan ayah saya. Saya ingin bekerja kembali karena saya ingin keluar dari rumah saya. Saya ceritanya agak nggak profesional sih, karena melibatkan personal. Tapi ternyata saya baru tahu beberapa bulan setelahnya, setahun setelahnya, Alex itu mengalami hal yang sama. Dia mengalami hal yang sama. Nah, mengalami hal sama. Dan mungkin buat dia merasa bahwa saya itu seperti dirinya. Itu yang membuat dia mau mencoba selain karena mendapatkan tenaga kerja yang murah. Akhirnya dia menerima saya. Wow. Jadi kalau saya selalu bilang failure is never final. Jadi kegagalan itu selalu nggak pernah akhir dari segalanya ya. Karena selama kita masih mencoba, ya if we never quit, ya we'll never fail gitu maksudnya. Dan ini salah satu pelajaran hidup buat saya, bahwa kita kadang-kadang harus meminta. Kalau kita meminta, maka pintu akan dibukakan. Tapi kalau pada saat itu saya nggak memberanikan diri untuk meminta, pintu nggak akan dibukakan. Iya. Dan tentu saja ketika kesempatan itu dibuka, pintunya dibuka lagi, ya kita harus melangkah dan mendeliver dan membuktikan bahwa kali ini berbeda nih. Dan dipersiapkan dong. Jadi maksudnya kadang kan kesempatan, ada kemampuan, ada kemauan. Jadi kalau kesempatan udah ada, kemauannya udah ada, tapi nggak memampukan dan nggak belajar, ya itu juga sia-sia kan. Bener banget. Iya. Oke. Berarti pada saat itu, ketika Oscar membantu membuatkan website pertama Mary Riana di Singapura, itu dari perusahaan ini atau itu perusahaan sendiri waktu itu di Indo? Freelance saya. Jadi freelance saya. Jadi kalau kita bicara uang $500 nggak cukup buat apa-apa, Mary. Iya. Jadi ini waktu itu sebelum, pasti karena itu pas lagi Oscar sekolah ya? Betul. Pas lagi kuliah, terus waktu itu mengambil project itu. Jadi kalau uang saku yang dikasih ayah saya 500 waktu itu. 500 buat makan, tempat tinggal sendiri kan habis 300 ya. Jadi buat makan tinggal 200 tuh. Iya, betul. Wow. Nggak pernah nyangka ya. Makanya buku Mary itu begitu bergema di hati saya. Sama ini sama $200 gitu. Kita ngitungin. Iya, ngitungin tuh. Cukup nggak ini? Karena biaya hidup, kurang biaya makan. Buat transport lagi kan. Makanya sampai sekarang saya jalan kuat banget.
orang nyuruh saya jalan 10 kilo pun saya kuat. Iya. Bangun dulu kalau sekolah jalan kaki. Benar. Karena dulu padahal misalnya kayak di kampus NTU kan gitu besar ya. Naik shuttle bus tuh 10 sen doang, tapi demi menghemat 10 sen, saya lebih rela jalan 1 jam, naik bukit-bukit hanya demi menghemat 10 sen. Iya, makanya saya begitu baca, wah itu mirip banget. Kok dia bisa sukses ya, saya harus bisa sukses dong gitu. Iya, dan akhirnya sekarang bahkan jauh lebih sukses dari Mary Riana nih. Enggak lah, Mary luar biasa. Terus apa yang membuat Oscar berarti ketemu sama William itu kapan? Yang sekarang menjadi partner di Indodax. Ya. Jadi kalau ketemu William itu pertama kali tahun 2010 ya, 2010. 2008, 2010, saya agak lupa sih, saya sekitar sebelum 2010, dekat-dekat situ lah. Nah waktu itu saya kan mulai jalan freelance dan sebagainya. Tapi saya tahu saya perlu partner yang lebih capable dari saya perlu partner yang lebih jago dari saya. Makanya kemudian saya coba cari di internet, di forum. Saya kan anak forum nih dulu. Dulu ada zamannya ada forum Kaskus, forum sekolah, lain sebagainya. Saya kontak-kontak yang kira-kira capable. Dan salah satunya adalah William. Nah, waktu saya pertama kali kontak-kontakan sama dia jarak jauh, saya nggak pernah ketemu sama dia. Dan karena saya ketemu sama dia di forum terbuka nih, forum Yahoo waktu itu, forum Yahoo. Nah, saya ngobrol sama dia, ternyata rasanya cocok nih. Ya, saya chattingan setiap malam sama dia. Cowok sama cowok loh, chattingan setiap malam. Buat sharing-sharing, ternyata visinya sama, mimpinya sama. Karena William juga dari keluarga yang bisa dikatakan kurang. Jadi sama-sama kita gimana caranya kita survive, gimana caranya kita bisa mengubah hidup kita lewat suatu usaha gitu kan. Karena saya dari Singapura, nyari freelance juga kerjanya lumayan, bayarannya, akhirnya kita berpartner. Jadi saya partneran sama William itu 2 tahun sebelum ketemu. Jarak jauh. Jadi online. Belum ketemu udah partneran dulu? Sudah partneran. Oke, wow. Online. Setelah ketemu, saya baru tahu sama dia sama-sama satu SMA. Di Loyola juga? Di Loyola, cuma bedanya dia adik kelas. Ya. Makanya karena kita kalau waktu ngobrol kita nggak ngomongin apa namanya sekolah di mana, kita ngomongin kerjaan. Ya apalagi kan. cowok sama cowok. Betul. Kan lucu kalau nanya kamu sekolah di mana. Kan saya taunya dia waktu itu dia drop out dari kampus Unika. Dia drop out. Partner saya itu drop out luar biasa, dia mirip kayak Mark Zuckerberg banget lah. Nah, jadi ngobrol-ngobrol dan sebagainya sampai sekarang hubungannya bagus. Oke. Berarti dari situlah akhirnya kenal dan tahu, dicemplungin ke Bitcoin dan akhirnya sampai hari ini. Siap. Iya, oke. Sebelum kita ke masa sekarang ya, berarti apa kenangan masa kecil yang paling diingat sampai sekarang? Kenangan yang paling diingat, ayah saya kan orangnya sangat keras, disiplinnya luar biasa. Selain daripada hal itu, kalau hal seperti itu kan kurang lebih sama lah ya. Didikannya sangat keras, luar biasa, dan dia kalau mendidik itu benar-benar kesalahan sekecil apapun nanti kita bisa dimarahin sampai menangis gitu karena berjam-jam dia berjam-jam. Tapi sebelum hal itu, hal yang menurut saya paling berkesan di hidup saya waktu kecil adalah waktu ibu saya meninggal. Ibu saya meninggal. Ini related sih, 2 hal ini related karena kehidupan waktu ibu saya masih ada, saya merasa hidup saya waktu kecil lebih ceria. Karena ada balance ya. Ada balance. Mami saya itu tipe yang lebih keibuan, nggak pernah marahin anak, sabar gitu, penyayang gitu. Dan ayah saya tipe yang sangat disiplinnya luar biasa kenceng gitu. Jadi begitu balance itu hilang, saya merasa setiap hari isinya dimarahin terus dengan kalimat kamu harus cepat besar, kamu harus jadi besar gitu. Saya nggak paham, saat itu saya nggak paham apa yang dimaksud dengan ayah saya. Karena setiap hari anak kecil dimarahin, saya ingat dari SD kelas 5 sampai SMA tuh setiap hari nasihatnya itu kamu harus cepat besar, kamu harus ini dan berjam-jam. Ya. Padahal pinter loh, padahal kan nilainya juga udah bagus pada saat itu, juara menang. Dan saya nggak nakal-nakal banget sih, tapi tiap hari dimarahin. Jadi saya kehidupan saya kecil lumayan keras, saya sangat keras. Ya, dan hari meninggalnya ibu saya yang ngubah hidup saya itu salah satu penyesalan dalam hidup saya. Karena waktu itu sekolah saya kan belum terlalu bagus ya, karena belum banyak perubahan.
saya baru mulai rajin belajar. Waktu itu saya baru mulai rajin belajar. Ibu saya minta saya untuk Kos, bisa nggak hari ini kamu nggak les gitu. Karena waktu itu ibu saya mulai ngelesi saya. Saya les pertama kali itu kelas 5 SD. Karena keadaan ekonomi kan. Jadi ayah saya keadaan mulai agak bagus, punya uang sedikit. Dia mulai ngelesin saya. Saya mulai les bareng sama teman-teman yang lain. Nilai saya mulai agak bagus. Ibu saya minta saya jangan les dong hari itu, temenin di rumah aja. Karena ibu saya tuh kondisinya lagi sakit. Tapi namanya anak kecil, saya bilang sama ibu saya, enggak mah, saya mau belajar. Karena saya pingin jadi juara. Saya pikir saya waktu itu saya pingin menghadiahkan mami saya juara. Karena kelas 4 SD nilai saya masih nggak bagus. Kelas 3 SD masih nggak bagus. Di kelas 5 itulah saya mulai dapat nilai 100 gitu-gitu. Saya bilang sama mami saya, seperti itu mami saya, loh nggak bisa hari ini aja. Saya bilang enggak mah, saya berangkat karena pakai mobil kayak bis antar jemput itu kan. Jadi saya buru-buru berangkat, jalan. Sorenya saya pulang dari tempat les, saya pulang, mami saya nggak ada dalam arti nggak di rumah. Saya pikir, oh mami saya pergi ke rumah teman mungkin. Kan kadang-kadang ibu-ibu suka pergi ke rumah teman dan sebagainya gitu kan. Tapi saya pikir padahal lagi sakit, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga mungkin lagi pergi ke rumah teman. Nah, saya main-main lah sama adik-adik saya, main happy gitu. Agak malaman saya baru dikasih tahu kalau ibu saya tuh dijemput ambulan siangnya. Jemput ambulan, saya saya masih nggak percaya. Saya bilang sama membantu saya, karena membantu saya suka bohong sih. Suka nggodain anak, bercanda. Jadi saya bilang, enggak lah, bohong itu. Saya tetap main-main gitu. Nah, malam itu saya tidur, ibu saya belum pulang. Dan karena saya dasarnya orang yang cuek ya, saya dasarnya orang yang agak cuek. Jadi saya tidur, bangun pagi kok nggak ada ibu saya ya. Nah, waktu itu ayah saya baru tiba-tiba nyebut saya masih ingat itu hari Rabu. Hari Senin, sorry. Saya masih ingat waktu hari Senin. Hari Senin saya pakai baju seragam warna merah kan. Merah putih. Nah, saya bilang, jangan pakai baju merah putih deh. Kamu ganti baju yang putih biru. Karena seragamnya dua, putih merah dan putih biru kan. Putih biru. Saya bingung kan. Saya bilang sama ayah saya, "Loh Pak, ini hari Senin pakai putih merah." Terus, "Enggak, putih biru aja." Saya enggak paham. Terus ayah saya berusaha kayak jalan nganter sekolah gitu. Tapi ayah saya nggak ngomong kalimat apapun. Dia berusaha ngomong tapi nggak keluar terus-terusan. Tapi saya diantar ke rumah sakit. Nah, di situ ayah saya nggak ngomong kalimat apapun, langsung kita diantar ke kamar jenazah itu. Ya, itu cara beliau mengkomunikasikan lah. Wow, bahkan untuk menyampaikan berita itu aja susah ya pasti. Cuma lumayan shock sih buat saya, lumayan shock karena saya nggak tahu cara ngomongnya kita tiba-tiba, saya pikir mau ketemu di rumah sakit, mau ketemu mami dulu di rumah sakit gitu kan, buat sebelum berangkat sekolah lah atau apa. Ternyata lihat beliau sudah nggak bernapas gitu kan. Jadi dan setelah kejadian itu keluarga saya berubah. Ayah saya mungkin frustasi, dia ngerasa takut juga karena selama ini yang jaga di rumah kan mama, istrinya. Sekarang tiba-tiba dia harus merangkap kan. Dan kehidupannya kan juga stressful ayah saya. Apa kenangan atau nasihat yang paling diingat dari mama untuk Oscar? Mami saya selalu menasihati satu hal. Jadi orang tuh jangan terlalu. Semua yang terlalu itu nggak baik. Jadi kalau misalnya kita suka sesuatu, jangan terlalu suka. Kita nggak suka sesuatu, jangan terlalu nggak suka. Selalu balance, jalan tengah. Ya itu yang nasihat yang ibu saya sampaikan. Dan selain daripada itu, ibu saya juga mengajari untuk kita ini jadi orang harus sabar. Mungkin di momen itu Oscar nggak punya kesempatan untuk mengutarakan kalimat-kalimat terakhir
ke mami, sebutnya mami ya. Oke. Tapi kalau ada yang bisa disampaikan, apa yang Oscar ingin sampaikan? Wah, saya nggak prefer buat di podcast ini ngomong ini, karena saya orangnya agak tertutup sih, Mary. Regardless sekarang saya dipaksa untuk jadi karakter ekstrovert, saya agak introvert lah. Cuma setelah kejadian itu saya nunjukin ke mami saya bahwa saya bisa juara. Maka setelah itu kan kelas 5, kelas 6, saya setiap lomba saya ikutin, karena saya ingin nunjukin ke beliau, ini loh mah, sorry saya waktu itu nggak bisa ketemu, nggak pulang, karena harusnya saya pulang. Saya tahu saya harus pulang. Itu salah satu penyesalan dalam hidup saya. Harusnya saya pulang, tapi saya ingin nyampein ke beliau, maaf saya nggak pulang. Ini yang bisa saya tunjukkan pengorbanan mami. Saya bisa menjadi orang yang berhasil secara akademis, berhasil secara hidup. Tapi saya ada banyak hal sih yang ingin saya sampaikan, tapi mungkin nggak di. Iya, sangat dimengerti. Tapi thank you for sharing. Terima kasih sudah berbagi. Mohon maaf kalau jadi mengingatkan masa-masa. Tapi saya selalu percaya sih bahwa walaupun mungkin fisik yang nggak di sini, tapi love never dies. Dan spirit dan doa-doanya itu selalu ada, menemani setiap hidup Oscar dari sejak waktu itu kelas 5, kelas 6, bahkan sampai hari ini. Dan ya menurut saya ada banyak hal yang pastinya nggak bisa disampaikan lewat kata-kata, ya tapi dari hati itu pasti bisa terasa. Apa kalau masa-masa paling sulitnya Oscar, ada nggak sih masa dimana hampir pernah mau menyerah? Kalau masa paling sulit waktu merintis Indodax ya, kayaknya itu masa paling susah sih. Bukan secara ekonomi ya, tapi secara tantangan dan challenge. Karena kalau kita bicara waktu merintis Indodax itu kan perusahaan yang bergerak di bidang kripto. Kripto itu pada saat tahun 2013, 2014, kripto itu sesuatu yang orang cenderung memandangnya negatif. Bukan cuma orang yang masalahnya, bukan cuma market yang memandang negatif, tapi juga kepolisian, juga regulator, Bank Indonesia, OJK, bahkan Bapepti itu saat itu masih belum mengatur kripto. Ya, jadi kita punya kecenderungan untuk dicap sebagai kriminal. Kriminal dalam tanda kutip ya, belum benar-benar kriminal, karena tapi belum ada regulasinya. Betul, kan? Tapi bisa dihitamkan kapan aja. Dan itu kejadiannya kan juga stressful, ada kejadian terorisme, ada kejadian penipuan, cybercrime lagi, lain sebagainya. Kemudian kita di satu sisi juga dipaksa untuk harus membesarin market. Kalau nggak besarin market, perusahaan nggak akan bertahan. Tantangannya, jadi tantangan-tantangan itulah yang seperti saya bisa bilang, seperti kita harus masukin benang, harus masukin tali ke lubang jarum, kan susah banget itu. Tapi pada akhirnya eventually everything goes fine sih. Cuma sangat stressful, makanya sempat kita satu kisah hidup saya, kita kan pernah dibuat film tuh. Film 13 bom di Jakarta. Film 13 bom Jakarta itu mengambil salah satu kisah hidup kita. Dan itu true story ya, karena benar-benar dibawa ke markas untuk diinterogasi. Itu true story yang dilebaikan. Karena aslinya bukan 13 bom kan, aslinya cuma 4 bom. Oke. Tapi menarik loh, ini ada penampakan Oscar di situ. Saya nonton filmnya. Banyak. Tapi tapi nggak banyak orang yang hidupnya bisa diangkat ke layar lebar. Dan Mary kan filmnya keren banget. sama-sama. Ya, tapi it's amazing sih untuk bisa melihat itu terjadi dan sekarang bisa menjadi sebesar ini gitu. Tapi dari film itu saya jadi belajar banyak tentang Indodax juga, termasuk tanggal berdirinya, termasuk ininya semuanya. Karena ada beberapa info-info di awal kan. Oke. Kalau setiap kali lagi mau menyerah, stres, itu apa sih yang selalu membuat Oscar bangkit lagi, coba lagi, dan take action lagi? Saya hidup kan dari pengorbanan ayah sama ibu saya, papi mami saya lah. Yang mami saya yang
selalu mengajari saya untuk orang jadi harus sabar. Ya, sabar, persisten gitu. Beliau orang sabar banget. Ya. Terus kemudian satu sisi ayah saya juga mengajari saya untuk kita itu harus berjuang gitu. Dengan didikannya yang keras lain sebagainya. Makanya dan dia nggak pesan waktu saya kembali ke Semarang yang dia bilang, kamu kok jadinya cuma kayak gini aja, itu seperti cambuk buat hati saya. Biarpun itu dalam konteks yang berbeda, saya terus-terusan pengen membuktikan ke almarhum papi mami saya bahwa saya bisa menjadi sesuatu yang lebih baik. Bukan dibandingin orang lain, tapi dibandingin dengan diri saya hari kemarin. Gitu. Ya, jadi itu yang mungkin saya ingin buktikan ke orang tua saya juga. Apa yang membuat Oscar memutuskan untuk kembali ke Indonesia? Berarti kembali ke Indonesia tahun berapa tuh? 2011 ya. Ya, 2011. 2010-2011. Ya. Oh, berarti waktu itu belum ada Indodax sesungguhnya? Belum ada. Belum ada. Jadi waktu itu setelah saya jalanin sama Alex, barengan sama Alex beberapa tahun, akhirnya di satu titik Alex itu kan ada penyakit mental. Dia punya penyakit mental karena dia suka mengejar sesuatu yang sangat spiritual. Suka mengejar sesuatu yang sangat spiritual. Mantan bos saya itu dia pada akhirnya kolaps, mentalnya kolaps karena nggak mampu mengimbangi pengalaman spiritualnya. Dia suka ke gua-gua, dia suka ke Tibet, dia suka ke merantau lah. Makanya saya kan belajar banyak hal di perusahaan karena saya selalu dipasrahin dia. Kalau dia lagi mau ke Tibet, dia langsung pasrahin saya. Ini cek perusahaan ya, ini ini gaji semua karyawan, ini kamu urus ya lain sebagainya. Operasionalnya semua saya di saya. Oscar. Gitu. Saya sampai heran sama saya, kamu kan biasanya nggak lama ngepecat saya kan, tapi sekarang dipasrahin semua hal gitu loh. Bahkan ceknya sudah ditangani, cek kosong gitu. Kalau saya perlu keluar uang berapa aja tinggal tulis aja di situ gitu. Ya, tapi pada akhirnya spiritual journey dia membuat diri dia nggak bisa continue. Ya, kemudian perusahaan itu sendiri ganti bos kan, ganti direksi karena dibeli partner yang lain. Sebenarnya saya agak nggak cocok dengan partnernya, nggak cocok. Kemudian saya juga di satu sisi saya ingin mengejar mimpi saya menjadi seorang pengusaha. Karena ayah saya kan pengusaha, biarpun bukan pengusaha yang besar, tapi saya melihat bahwa ayah saya itu pribadi yang menarik karena dia bisa mengatur waktunya, dia bisa bersama dengan keluarga. Nah, disitulah saya mutusin kayak sudah waktunya deh saya nyoba besarin freelance saya. Saya besarin usaha saya di Indonesia. Nah, waktu saya pulang itulah, Meridiana juga pulang. Iya, padahal kita nggak janjian nggak janjian. Tapi saya butuh transisinya lebih lama. Jadi 2014 baru saya benar-benar back for good. Tapi antara 2000 itu kan kalau saya berawal dari mimpi ya, berarti 2010. Oh ya persis 2010. Persis, sama. 2010 waktu itu saya ada keinginan untuk kembali ke Indonesia untuk membuat sesuatu yang berbeda. Terus abis itu ya mulai bolak-balik sih, bolak-balik. Cuma butuh waktu sekitar 3-4 tahun untuk menjual bisnis yang di Singapura, fully exited, baru kembali ke Indonesia. Karena Mary kan di Singapura sudah settle, sudah miliarder. Sedangkan saya cuma ini kan, cuma karyawan di sana. Kalau kita juga udah punya anak soalnya. Jadi harus banyak yang di transisinya harus dipastikan. Iya. Tapi satu keputusan mengubah masa depan. Iya. Termasuk keputusan kita kembali ke Indonesia. Dan dipertemukan lagi di sini. Betul, saya masih ingat kok kantor Mary yang pertama kali di garasi kan waktu itu kan. Oh iya. Mungkin kalau orang sukses memang kisahnya harus dari garasi kali ya. Iya. Google juga ada garasi, Amazon ada garasi. Dan itu benar ya, benar karena Oscar termasuk yang waktu itu di awal pun juga pertama ke garasi waktu itu membantu. Karena waktu itu saya lagi mau merekrut, kan saya selalu ngerekrutnya one at a time ya. Jadi beberapa tim-tim dan termasuk pada saat itu udah saatnya kita mau merekrut tim IT. Betul, ya. Cuma kan saya nggak punya background programming. Ini kalau mau merekrut yang benar-benar orang yang punya technical, ngerti nggak nih? Nanti dia ngomong segala macem. Saya nggak gitu tahu lagi. Akhirnya kita panggil orang IT yang paling saya tahu, paling pinter, paling baik, Oscar. Siap. Jadi gitu Oscar datang. Cuma saya interview agak aneh sih karena saya kan orang IT ya. Jadi waktu itu kita ngakuin grup interview ya. Iya betul. Grup interview. Sampai Mary-nya bingung, ini ngapain nih interviewnya?
Iya. Interview 25 orang ya waktu itu ya? Betul. Karena kita grup interview, terus dikasih PR, dikasih tugas Iya. sama Oscar. Langsung harus jawab on the spot Iya, lagi. iya. Karena kan mereka jawabnya harus dikasih kertas, Betul. papan klip gitu, terus langsung dijawab saat itu. Iya. Pertanyaan teknikal. Iya. Iya. Luar biasa. Ya, ternyata orangnya masih ada sampai sekarang ya. Masih ada sampai sekarang. Siap. Berarti saya nggak salah pilih lah. Nggak salah pilih. Orang yang penting kan punya integritas dan loyalitas. Betul. Itu yang paling penting. Iya. Ya kadang kita kalau hari ini kita di titik ini, kita mengingat ke belakang, banyak yang udah dilalui. Siap. Yang pada saat itu mungkin kita nggak bisa se-happy ini untuk nyeritain ya, karena di saat kita lagi menjalaninya kan nggak mudah. Betul. Kadang-kadang di saat kita menjalaninya itu benar-benar masalah ini bisa lanjut atau enggak nih, ini antara hidup dan mati, ini antara uangnya cukup atau enggak. Kan orang ngertinya sekarang Indodax menangani transaksi ratusan miliar sampai triliunan per hari, ngertinya kan gitu kan. Iya. Tapi kan kisah itu kan dimulai dari satu tangga pertama. Satu tangga pertama dari BAP polisi misalnya. Dari banyak perjuangan. Makanya menurut saya suatu karir atau perjalanan hidup itu bukan garis lurus ke atas, tapi itu ruwet gitu. Tapi kalau kita nggak menyerah, eventually kita akan mencapainya. Iya. Dan di dalam perjalanannya pasti ada pertolongan Tuhan. Ya, pasti. Apapun itu agamanya. Ya. Apa pengalaman spiritual atau pertolongan Tuhan yang paling selalu diingat sampai hari ini? Ya. Salah satu hal yang paling saya ingat ya, mungkin salah satu kalimatnya misalnya tadi yang saya sampaikan, mintalah maka akan dibukakan. Ya, jadi kadang-kadang kita kan suka ragu-ragu nih, kita suka reluctant untuk minta sama orang lain sebagainya, untuk menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan. Tapi di pengalaman spiritual saya ternyata kita harus kadang-kadang berani untuk meminta. Itu meminta bukan dalam arti dengan teman, dengan partner, tapi itu juga dengan Tuhan. Ya. Pada saat kita bermimpi sesuatu, kita harus langkah pertama benar adalah kita harus berani bermimpi. Ya. Kalau bermimpi aja kita nggak berani, mana mungkin kita bisa mencapainya. Ya, kembali ke bukunya Mary lagi. Ya, jadi kita harus berani bermimpi dulu. Pada saat kita berani bermimpi, dari situ ternyata dalam pengalaman hidup saya, Tuhan itu mendengar kok. Tuhan mendengar. Dan kita akan diberikan sesuai dengan mimpi yang sudah firm, mimpi yang kita benar-benar yakini. Makanya saya juga sangat suka bilang ke orang, jangan suka memikirkan hal yang negatif. Yeah. Kalau kita berpikir hal yang negatif, berarti itu mimpi kamu adalah hal yang negatif. Yeah. Karena apa yang kita pikirkan, itu yang akan kejadian. Betul. Bermimpilah, harus berani bermimpi. Ya, mimpi saya $1 juta. Waktu sebelum umur 30 itu. Waktu umur 30 tahun. Iya. Apa asumsi tersalah yang orang pernah punya terhadap Oscar? Saya itu orangnya bukan orang ekstrovert. Ya, itu asumsi yang mungkin banyak orang mengira. Saya kan sekarang apalagi mulai dikenal sebagai influencer gitu ya. Mulai dikenal di Instagram aktif banget, suka ngepost konten lain sebagainya. Kerjaan saya marketing, terus kemudian saya harus ketemu orang gitu kan. Orang banyak ngira saya seorang ekstrovert, saya seorang yang suka cerita apapun yang saya rasakan, yang saya alami. Tapi sebenarnya saya lebih cenderung introvert daripada ekstrovert. Ya. Kalau orang yang ekstrovert, kalau ketemu orang, ngobrol sama orang kan energinya bertambah terus tuh. Kalau saya setiap kali habis podcast gini, saya capek banget. Ya. Dan saya punya titik di mana saya nggak terlalu suka kehidupan pribadi saya dibawa keluar. Makanya kalau dilihat konten-konten saya jarang banget nyeritain anak saya. Saya jarang nyeritain istri saya. Karena buat saya itu privasi saya. Ya, makanya kalau ditanya ya, yang orang sering salah paham ya tentang karakter saya aja. Makanya jarang nggak orang ngelihat saya kongkong-kongkong sama temen gitu. Saya nggak enjoy. Saya nggak enjoy kalau harus duduk berjam-jam minum kopi ngobrol sama teman. Saya nggak pernah. Ya, sejauh kita bersahabat 20 tahun kan, Mary nggak pernah ngelihat saya kalau ketemu saya sama saya juga selalu to the point kan. Betul. Karena saya bukan orang yang bisa duduk ngobrol gini kecuali dipaksa podcast gini. Iya. Tapi agak ada miripnya sih, karena naturally saya juga bukan tipe orang yang suka hangout gitu kan. Maksudnya kayak hangout apa ya? Ya hangout ngopi atau kemana gitu kan. Mungkin karena memang dari awal
naturally ya memang kita selalu bekerja jadi nggak meluangkan waktu untuk melakukan hal itu, dan secara personality pun juga mungkin agak sedikit berbeda. Siap. Iya. Tapi kalau gitu kenapa jadi content creator? Karena dalam perjalanan kita kan kita suka ini ya, kita suka banyak baca buku biografi dan sebagainya. Saya hobi saya kan baca. Saya sangat suka baca buku. Nah, salah satu orang yang menginspirasi saya berikutnya adalah Jack Ma. Jadi Jack Ma itu salah satunya saya ngelihat sosok dia dalam membangun Alibaba itu sukses, salah satunya adalah karena dia berhasil membangun personal brandingnya Jack Ma sendiri. Ya kan? Alibaba sukses banget. Tapi selain Alibaba, yang sukses dibangun adalah personality-nya si Jack Ma. Personal brand-nya. Biarpun Jack Ma nggak terlalu banyak mengekspos kehidupan pribadinya. Nah, tapi kalau orang mikir Jack Ma, Alibaba. Nah, pada beberapa tahun lalu saya di titik di mana saya ini kan harus nge-push banyak bisnis. Saya harus nge-push satunya bisnis Indodax lah. Saya ngelihat kalau kita ngelakuin marketing secara perusahaan aja itu ternyata challenge-nya banyak. Nggak segampang itu. Tantangannya banyak. Kalau kita bisa ngelakuin apa yang Jack Ma lakukan, itu akan memudahkan untuk marketingnya Indodax juga. Karena pendekatan personal branding itu lebih kuat ikatannya, khususnya di Indonesia ya. Di Indonesia ini personal branding jauh lebih mudah dan kuat dibandingkan company branding. Nah, makanya di titik itu kemudian 2 tahun lalu saya memutusin, ya sudahlah ini kayak waktunya saya menantang keluar dari zona nyaman saya sekali lagi. Kita mulai personal branding. Nah, waktu saya pertama kali ngelakuin personal branding, saya juga nggak tahu mulai dari mana tuh. Akhirnya saya ikut-ikutan anak-anak yang di TikTok itu kan. Saya sempat buat kontennya ngedance gitu kan. Ingat nggak? Awal-awal saya pernah bikin konten ngedance loh. Karena saya nggak ngerti mulai dari mana ini. Mana saya nggak bisa ngedance lagi. Terus saya mulai buat konten yang orang tren apa saya ikutan. Pokoknya asal lah, pokoknya yang penting dapat engagement. Nah, kemudian tapi lama-lama akhirnya kebentuk sekarang. Mulai kebentuk. Betul. Ya memang di awal memang harus hustling dulu kan, untuk kita bisa tahu gitu. Coba dulu semuanya. Bener nggak? Iya makanya saya kalau ingat malu deh saya. Enggak, tapi itu menjadi inspirasi bahwa dimanapun kita berada, sesukses apapun kita, tapi kita harus selalu punya ruang yang dinamis untuk mau mencoba hal yang baru. Dan ketika kita memulai sesuatu yang baru, itu kan sebenarnya we are being vulnerable ya. Karena kan kita belum expert, namanya juga baru. Dan ketika kita belum expert kan pasti banyak kesalahan, diketawain banyak orang gitu. Yes, memang kita expert di bidang lain, tapi kan bidang ini belum expert gitu. Jadi kebesaran hati untuk mau ditertawakan atau mungkin aduh ini aneh banget gitu ya. Ya tapi itulah yang membuat kita akhirnya nanti excellent kan. Ya, lumayan sih. Ternyata setelah kalau kita, yang penting ternyata yang konsisten, sabar, ngelakuin terus. Ternyata dalam 2 tahun, sekarang follower kita kan 500.000 lebih ya. Iya. Lebih suka jadi content creator atau saya lebih jadi programmer? Saya lebih suka bisnis aja lah. Lebih suka bisnis. Kalau ditanya lebih suka back end atau front end, saya lebih suka back end. Ya, tapi karena keadaan maksa ya, saya tiap hari masih ngepost konten sekarang. Oke. Apa mimpi Oscar yang belum tercapai? Mimpi belum tercapai, saya punya impian untuk bisa masuk ke dalam Forbes. Oh, bukannya udah? Kan belum termasuk daftar orang terkaya. Belum. Forbes-nya. Padahal sebenarnya kalau dari segi aset nih pasti sudah masuk nih. Cuma belum terlisted aja belum. Tapi belum masuk list yang 10 besar gitu. 10 besar. Kalau bisa masuk 100 besar dunia gitu. Itu salah satu mimpinya. Itu salah satu pencapaian ya dalam hidup. Salah satu pencapaian, salah satu medali berikutnya. Ya kan? Kenapa pengen? Nggak tahu, saya agak agresif masalah pencapaian yang modelnya seperti itu. Ya mungkin kembali ke, saya ingin menunjukkan ke keluarga saya. Iya. Dan membuktikan juga ya. Karena kan salah satu pesan yang seringkali Papa sempat bilang ke Oscar, jangan bermimpi besar. Ya, itu juga ayah saya mungkin karena banyak kepahitan dalam hidupnya ya. Ayah saya banyak kepahitan dalam hidupnya. Ayah saya sempat menasihati saya dalam salah satu nasihatnya. Dia bilang, kamu jangan punya impian yang terlalu besar, nanti kamu sakit. Nanti kamu terluka. Karena mungkin dia ingin cerita bahwa dia dulu bermimpi besar loh. Dia dulu pengen punya pabrik gelas, dia pengen bangun bisnis ini itu. Tapi semua gagal. Kan akhirnya utangnya miliaran, benar-benar miliaran.
kemudian dia sampaikan ke saya untuk jangan bermimpi besar, itu menjadi salah satu challenge juga. Bahwa saya ingin buktikan ke ayah saya kalau enggak Pak, ini sebenarnya kita harus berani bermimpi besar nanti supaya hidup kita lebih baik. Ya. Dan itu sudah dilakukan. Ya, masih progres lah. Saya belum ngerasa saya di puncak karena masih banyak banget orang yang jauh lebih sukses, jauh lebih baik dari saya. Mary Riana sendiri juga luar biasa. Ini salah satu karakter orang sukses, ya selalu nggak pernah merasa dia yang paling pintar dan paling hebat. Karena di atas kita selalu ada yang lebih hebat lagi. Dan itu yang membuat kita membuat Oscar tetap stay humble. Dan terus mau belajar, terus mau berkembang apalagi nih. Bukan karena nggak puas, tapi karena ya memang kita selalu percaya in growing kan. Betul, makanya saya agak nggak tahu suka orang yang benar-benar OKB ya. Benar-benar orang yang baru punya duit sedikit, baru punya ini, langsung pamer, terus langsung show off, terus langsung merendahkan orang. Itu rasanya agak big no ya, rasanya kurang baik ya. Karena menurut saya di atas langit ada langit. Ya, di atas langit ada langit dan kita ini masih belum apa-apa kok. Ya. Semahal apapun mobil yang kita setir, di luar sana banyak orang yang pakai pesawat pribadi ke kiri ke kanan kok. Ya. Semahal apapun pesawat pribadi yang kita pakai kiri ke kanan, kita sudah bicara bukan terbang kiri kanan, tapi kita bicara kita mau ke bulan, kita mau ke Mars gitu. Dan itu sangat jauh gitu. Dan kalau kita bicara uang ya, semenarik apapun uang, ada biku yang merasa hidupnya tidak perlu uang gitu. Itu kan tingkat yang jauh lebih tinggi lagi tuh, tingkat spiritual yang jauh lebih tinggi lagi. Ya, jadi kita jangan jangan terlalu cepat menyombongkan diri lah. Setuju, itu setuju banget. Saya selalu bilang, you are not alone and you are not the only one. Tapi kalimat itu sebenarnya berlaku untuk dua keadaan. Pertama, ketika kita masih susah, you are not alone, dan you are not the only one. Kamu nggak satu-satunya kok yang susah, masih banyak orang yang lebih susah. Tapi at the same time, ketika orang sukses juga, yes, you are not the only one. Bukan kamu aja loh yang sukses, masih banyak orang lain juga yang sebenarnya jauh lebih sukses. Gitu, so stay humble. Pertanyaan terakhir, dari begitu banyak pengalaman yang hidup sudah berikan kepada Oscar, apa pembelajaran paling penting? Pengalaman yang menurut saya paling penting, yang ternyata benar-benar saya yakini sekarang adalah kita itu jangan pernah melakukan overthinking. Overthinking itu sesuatu yang sangat berbahaya dan harus benar-benar tidak dilakukan. Ya, jadi kayak misalnya hal paling sederhana lah, overthinking tentang jadwal hari ini. Kadang-kadang pagi-pagi kita ngeliat jadwal hari ini, wah penuh banget, stres banget, lain sebagainya. Wah nanti meetingnya ini bakal tumpuk-tumpukan lain sebagainya. Itu sudah stres sendiri kan. Ya, padahal kalau kita jalani dengan tenang, ya akan terjalani dengan sendirinya. All is well pada akhirnya. All is well. All is well. Ya, jadi bahkan kalau misalnya kita lihat target KPI, wah gimana ini susah banget nih mencapai ke situ, kan nggak mungkin, kita nggak akan bisa gitu kan. Itu kan sudah, karena overthinking dan stres itu sesuatu yang nggak nyata benar. Itu sesuatu yang kita buat sendiri, yang sebenarnya kalau misalnya kita jalani dan kita yakini bisa, kita akan mampu melaluinya kok. Kalau pada suatu titik akhirnya kita nggak mampu pun, ya so what gitu. Itu cuma jadi salah satu hari yang akan kita lupakan di tahun depan. Ya, jadi overthinking itu sesuatu yang sebenarnya tidak dilakukan orang, dan banyak orang yang sakit kanker itu karena overthinking, stres, memikirkan sesuatu yang belum terjadi, atau memikirkan sesuatu yang sudah terjadi dan tidak bisa diubah. Ya kan? Kayak saya pun kadang-kadang merasa masih overthinking masalah kejadian mami saya itu kan, yang tadi. Cuma itu satu hal yang saya berusaha di pengalaman spiritual saya berusaha untuk ubah. Ya, dan so far saya cukup berhasil lah, nggak terlalu overthinking. Tapi orang, karena saya nggak overthinking, orang cenderung melihat saya orangnya cuek gitu. Masa sih? Karena sangat perhatian banget loh. Perhatian banget dan caring banget loh. Iya. Ini nggak bisa diceritain di sini nih. Tapi very humble and very caring. Siap. Orang-orang terdekatnya Oscar pasti tahu juga. Enggak. Kayak istri saya nggak merasa begitu sih. Oke. Thank you sudah menjawab pertanyaan Kalau saya. Saya mau tanya tentang Mary, boleh nggak nih? Boleh. Sebagai hadiah boleh tanya satu pertanyaan. Oh gitu. Tapi minum dulu. Oh siap. Iya. Saya udah nyiapin nih dari rumah pertanyaan ini. Jadi karena
saya kan ngikutin nih saya Mary dari Singapura kemarin lain sebagainya. Buku suksesnya. Anyway, kita kemarin waktu dibuat film itu saya juga keinget karena filmnya Mary Riana. Ya. Mary kan juga dibuat filmnya, bukunya, kemudian apa namanya, di Indonesia juga sukses banget, punya kerajaan bisnis sendiri. Tapi saya penasaran satu hal nih, apa sih yang pengen diraih Mary? Milestone berikutnya itu apa ya? Wow, milestones berikutnya. Oke. Milestone saya dan Alfa kan kenal sama saya itu selalu setiap 10 tahun. Jadi usia 20 tahun waktu itu pengen punya $1 juta jadi orang sukses. 30 tahun ingin bisa menciptakan dampak positif jutaan orang di Indonesia. 40 tahun, 4 tahun yang lalu ciptakan dampak positif dari Indonesia untuk dunia gitu. Nah, jadi yang sekarang yang memang sedang kita lakukan adalah growing and expanding dari Indonesia, sangat terbekati dengan banyak banget hal-hal yang memang sudah bisa dikerjakan dan bertumbuh bersama kayak tadi Oscar bilang kan dari garasi akhirnya sekarang Mary Riana Education bisa bertumbuh dan berkembang. Sekarang kita lagi dalam proses mempersiapkan untuk IPO. Amin, semoga semua berjalan dengan lancar. Semoga lancar semuanya. Gitu, ya. Tapi satu hal yang saya selalu lakukan, saya selalu percaya apapun mimpinya nanti ya, karena kan mimpi itu terus berkembang. Tapi prinsipnya selalu sama. Saya selalu percaya hidup itu is always by season and by pattern. Jadi seasonnya tuh mungkin berbeda. Dan disitulah saya selalu memberikan ruang untuk saya bisa bertumbuh, memberikan ruang untuk dia bisa membawa saya ke tempat yang mungkin gak pernah saya bayangkan, gak pernah saya pikirkan. Itu seasonnya. Tapi selalu akan ada patternnya nih, yang pattern yang selalu sama, yang memang itu yang menjadi siapa diri kita sampai hari ini gitu. Dan buat saya 3 prinsipnya, apapun yang pengen saya raih selalu harus ada 3 hal ini. Yaitu bahagia, bertumbuh, dan berguna. Mensyukuri prosesnya, berkembang, dan menciptakan dampak. Boleh nggak dapat satu pertanyaan tambahan lagi? Oh boleh. Waduh. Kan kalau nggak meminta nggak mendapat kan? Oke, boleh. Pengen tahu nih, ini kan milestone-milestone begitu berat nih dari awal. Yang buat Mary bisa energinya nggak habis-habis itu apa sih? Apalagi kalau orang sudah ngelihat di panggung, Mary itu kalau bicara salah satu tokoh yang kelihatan energinya sangat besar. Aduh. Kalau belum nonton harus lihat tuh, harus di panggung. Ngeri banget karena waktu saya duduk dengerin Mary Riana di panggung sama di sini tetap merasakan energinya tuh kenceng banget. Nah, Thank you. Rahasianya apa sih? Thank you. Minumnya vitamin apa gitu? Vitamin apa? Vitamin C. Sampai energinya. Vitamin cinta. Oke. Karena saya selalu percaya, Oscar. Ini yang selalu ada di dalam pikiran saya ya, bahwa every stage is an opportunity. Every position has a purpose gitu. Nah, jadi kalau setiap kali saya berada di sebuah panggung gitu kan, mau yang di depan saya 10 orang, 100 orang, 10.000 orang, saya selalu percaya bahwa saya ditempatkan di tempat ini itu pasti ada maknanya gitu. Mungkin untuk satu orang yang sedang dengar di situ karena mungkin dia sedang mengalami masa sulit yang memang dia mungkin dia bisa mendapatkan inspirasi atau mungkin dia mendapatkan jawaban apapun itu, atau mungkin saya sedang dipertemukan atau dia sedang dipertemukan suatu kesempatan gitu. Karena saya selalu percaya itu adalah opportunity, makanya saya selalu embrace dan saya selalu memberikan yang terbaik, termasuk juga bukan hanya di stage ya, termasuk juga meeting yang harus saya datangi, termasuk podcast seperti ini gitu. Nah, karena saya pemikirannya seperti itu, ya saya selalu merasa Tuhan sudah kasih saya kesempatan, tugas saya kan cuma menjalankan. Masa udah dikasih kesempatan, saya nggak bisa jalanin sebaik-baiknya. At least saya harus melakukan bagian saya. Just keep positive, energi, selama nafas masih ada, selama energi masih ada, kenapa nggak dibagikan? Gitu sih. Mantap. Semoga saya bisa belajar supaya energinya lebih besar kayak Mary. Iya. Dan saya kasih satu rahasianya, Oscar. Apa itu rahasianya? Biasanya itu cuma di awal. Karena along the way ketika kita sudah berada di tempat itu, justru saya lebih mendapatkan energi dari orang-orang yang berhadapan dengan saya. Ketika saya di stage mungkin terlihat seperti saya memberikan energi, tapi energi-energi wajah-wajah dari mereka itu yang sebenarnya menyemangati saya. Ketika saya berada di tempat ini, ya saya mendapatkan baik banget pelajaran, energi, inspirasi dari Oscar gitu. So energi itu kan sesuatu yang nggak bisa dihilangkan kan. Betul. Benar. Saya percaya sih. Saya percaya.
Thank you sekali Thank you. lagi. Thank you Mary. Sukses sudah diundang. selalu. Thank you. Ditunggu film berikutnya, Amin buku ya. bestseller berikutnya, konten-konten berikutnya. Bisa aja. Oke, thank you Oke, Oscar. thank you, Mary. Yuk. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.